Ada yang mau kamu tanyakan? Shalom. Bagaimana dengan pendapat kakak tentang rapture, pengangkatan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sama Pentakosta ketiga? Iya. Saya tidak percaya dengan Pentakosta ketiga, dan saya tidak percaya dengan rapture. Rapture itu adalah pandangan gereja modern, dan memang pandangan yang baru ada, isunya itu baru ada itu di abad-abad ke-20. Jadi kalau kita melihat di dalam pemahaman gereja purba, bagaimana bapak-bapak apostolik, kemudian para rasul dan bapak-bapak gereja memahami ayat-ayat kitab suci, sama sekali tidak ada sama sekali ide mengenai pengangkatan. Ya, tapi saya menghargai bahwa ada tentu orang-orang yang cukup cendekiawan untuk menafsirkan dan punya penafsirannya tersendiri mengenai kitab Wahyu, di mana mereka menanti-nantikan kerajaan 1000 tahun yang diawali dengan pengangkatan itu. Jadi pengangkatan itu adalah mencoba orang-orang yang mengimani pengangkatan itu adalah orang-orang yang mencoba untuk mengimani bahwa orang Kristen nanti akan ada yang diangkat oleh Tuhan Yesus dan tidak akan mengalami aniaya, mengalami masa aniaya, yaitu masa tribulasi, dan nanti akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, tentu kalau kita melihat di dalam kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Wahyu, bentar ya. Kalau kita melihat mengenai kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Wahyu, di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu kan dikatakan demikian. Nih, ayat 3, Wahyu 20 ayat 3. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Jadi di akhir masa 1000 tahun ini, itu iblis itu akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Pertanyaannya saya, kalau memang nanti kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan harafiah, dalam arti bermakna harafiah dalam pengertian bahwa kerajaan 1000 tahun itu fisik, berarti ngapain iblis dilepaskan ketika Yesus sudah datang ke dunia? Ngapain lagi iblis dilepas? Kalau kerajaan 1000 tahun itu nanti. Karena kenapa? Pengangkatan itu identik itu dengan doktrin pengangkatan rapture yang mempercayai kerajaan 1000 tahun itu secara harafiah nanti setelah pengangkatan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu tidak ada tanpa pengangkatan. Itu iman orang-orang yang mempercayai tafsiran post dispensasional dan juga predispensasional. Dan saya tidak mengimani itu. Saya orang yang berpandangan amilenium. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, tapi kerajaan 1000 tahun itu adalah sekarang. Coba kita buka di dalam Matius 12 ayat 28. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah? Dalam Matius 12 ayat 28. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang kota yang fisik secara fisik, tapi kerajaan Allah itu adalah suatu sistem pemerintahan. Coba kita buka dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu ialah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi memang berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang berkenaan dengan tempat. Jadi saya tidak percaya dengan rapture.
Karena rapture itu mempercayai ada orang-orang yang diangkat tetapi tidak mengalami penganiayaan. Sedangkan Tuhan Yesus berkata bahwa nanti kalau kita telah melihat pembinasa keji telah berdiri di masa lalu yang merujuk kepada Antiochus Epiphanes tahun 168 sebelum Masehi, yang sebelumnya belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Jadi semua orang Kristen itu akan mengalami penganiayaan itu ketika hidup di zaman itu. Jadi nggak ada orang yang diangkat nggak mati, diangkat terus kalau pengangkatan itu ada berarti Tuhan Yesus datang 3 kali. Dia datang ketika kelahiran, dia datang untuk mengangkat, pergi lagi, terus kemudian dia datang untuk yang kedua kali. Berarti 3 kali Kristus datang. Kedatangan Kristus itu hanya 2 kali, bukan 3 kali. Jadi saya tidak percaya dengan pengangkatan. Coba kita lihat lagi dalam Efesus 6 ayat 12. Ya. Saya tidak percaya pengangkatan, tapi saya percaya dengan hari kebangkitan. Coba lihat. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi di dalam salib Kristuslah kerajaan Allah itu dinyatakan bagi dunia. Karena kerajaan dunia ini itu sudah diberikan kepada iblis. Makanya ketika iblis itu mencobai Yesus, apa kata iblis? Kamu tunduk kepadaku, akan kuberikan kerajaan itu kepadamu, kata iblis. Tapi Yesus tidak mau. Ya, jadi memang kerajaan 1000 tahun itu tidak pernah bermakna secara harafiah. Tapi kerajaan 1000 tahun itu bermakna kerajaan yang penuh, genap, lengkap, tepat. Secara gematria orang Ibrani. Ya, kerajaan yang penuh, kerajaan yang sempurna. Karena kerajaan itu sistem, waktu Kristus memerintah. Yaitu ketika dia datang di dalam kelahirannya dan sampai dia nanti datang untuk yang kedua kalinya. Dan sebelum dia datang pada waktu yang kedua kalinya, akan ada masa sisan dan aniaya. Itulah yang dimaksudkan dalam Wahyu 20 tadi, bahwa dia akan dilepaskan untuk sementara waktu. Nah, dilepaskannya untuk sementara waktu itu merujuk kepada apa? Masa penganiayaan. Makanya di ayat berikutnya kan dikatakan nyawanya mereka itu yang dipenggal kepalanya. Kemudian yang mati oleh karena iman mereka. Nih. Lalu aku melihat, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, antikristus dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ya, yang dimaksudkan dengan kerajaan 1000 tahun di situ itu adalah orang-orang yang suatu sistem yang penuh genap waktunya. Itu penafsiran yang saya ikuti. Jadi saya pribadi, saya menghargai ada penafsiran yang mengatakan kerajaan 1000 tahun atau pengangkatan itu ada. Tapi saya bukan orang yang percaya dengan pengangkatan. Apalagi Pentakosta ketiga. Saya tidak percaya itu. Fenomena-fenomena. Saya percaya Roh Kudus masih bekerja. Tapi saya tidak percaya dengan peristiwa Pentakosta ketiga. Begitu. Kalau misalnya mimpi ada angkatan, saya juga kecil ada sempat mimpi ada beberapa orang yang diangkat, remaja juga pernah, dan sampai ada 2 kali saya mimpi ada yang angkat gitu. Kalau itu gimana Kak? Untuk menguji kalau itu benar-benar berasal dari Allah. Semua kembali kepada kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Jadi penglihatan kita, mimpi-mimpi kita itu dikonfirmasi dari kitab suci. Bertentangan nggak dengan kitab suci? Atau malah sesuai nggak dengan kitab suci? Kalau bertentangan dengan kitab suci, itu sudah pasti salah. Tapi kalau sesuai dengan kitab suci, itu belum tentu benar. Karena kamu harus lihat juga dari buahnya.
apakah penglihatan mimpi-mimpi itu membawa kamu lebih dekat kepada Kristus, kepada Allah, dan membuahkan pengajaran yang benar atau tidak? Itu esensinya. Jadi jangan terlalu mudah digoyahkan oleh mimpi-mimpi, mukjizat-mukjizat, penglihatan-penglihatan. Itu kebanyakan yang menyesatkan. Karena Tuhan Yesus kan berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan yang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kamu bermukjizat demi namamu? Bukan yang seperti itu. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Percaya kepada Kristus yang sejati. Yohanes 3 ayat 16. Yang menyelamatkan, bukan Kristus yang lain. Gitu. Jadi kalau kamu katakan tadi saya punya mimpi, penglihatan dan lain-lain, saya percaya kok akan ada orang nanti yang menyongsong Tuhan di angkasa. Tapi itu bukan pengangkatan, itu hari kebangkitan. Pengangkatan itu esensinya ada orang yang diangkat yang memang tidak akan mengalami penganiayaan. Itu esensi pengangkatan. Saya percaya kebangkitan ada juga diangkat dan dihakimi. Itu kebangkitan. Jadi perbedaan pengangkatan dan kebangkitan. Pengangkatan itu diangkat untuk disimpan dalam masa 1000 tahun dan tidak mengalami penganiayaan. Tetapi kebangkitan itu semua orang Kristen sudah mengalami penganiayaan. Kemudian ada hari kebangkitan dan kita menyongsong Kristus di angkasa. Dan ketika kita menyongsong dia di angkasa, seluruh dunia dihakimi. Udah selesai. Kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Kristus memerintah untuk 1000 tahun. 1000 tahun di sini kerajaan yang baka dan kekal. Ada kerajaan 1000 tahun yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu adalah untuk kerajaan yang kekal dan selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 22, akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Begitu.